Shalom, apa kabar? Pahitnya kopi akan terasa nikmat bagi pecinta kopi. Tapi pahitnya hati akan terasa menyesakkan, bahkan dapat menghancurkan banyak hal. Hari ini kita mau belajar tentang kepahitan. Apa itu kepahitan? Kepahitan adalah perasaan marah dan kekecewaan yang tersimpan di dalam hati karena mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan atau menyakitkan. Di dalam Ibrani 12 ayat 15 dikatakan, "Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang." Nah, kepahitan dikatakan seperti sebuah akar. Akar sebuah tanaman tidak selalu terlihat. Bahkan seseorang tidak selalu menyadari kalau dia memiliki akar pahit. Tapi kekuatannya sangat besar. Seseorang yang mengalami kepahitan akan mempengaruhi kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang. Dan kita mau sama-sama memeriksa apakah kita memiliki akar pahit di dalam kehidupan kita. Kenapa kita memeriksa kepahitan masa lalu kita? Mungkin kita tidak menyadari, tapi kepahitan masa lalu akan menghambat pertumbuhan kita, iman kita, pengenalan akan Allah, akan mengganggu hubungan-hubungan kita dengan orang lain, akan mengganggu cara memandang diri sendiri, dan akan mempengaruhi tanggapan atau peristiwa-peristiwa masa kini maupun masa depan. Mungkin kita mengalami suatu pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu, terutama dari orang-orang yang kita anggap penting, seperti orang tua, saudara, guru, atau teman-teman kita. Nah, nanti kita akan diberikan daftar beberapa pernyataan untuk kita melihat apakah masa lalu kita pernah mengalami hal-hal yang sedemikian. Misalnya, kita sering dibentak atau dipelototi waktu kita masih kecil, atau mungkin kita sering mendapat perlakuan yang kasar, atau mungkin kita juga seringkali tidak diperhitungkan sebagai seorang anak. Nah, contoh-contoh yang akan kita lihat nanti untuk memeriksa apakah hal-hal itu yang merupakan akar pahit di dalam kehidupan kita. Dan setelah kita memeriksa dan kita melihat apa yang kita sudah tadi kerjakan, dan kita menyadari hal-hal itulah yang bisa mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan orang lain, cara pandang kita terhadap diri sendiri, dan kepahitan masa lalu itu juga bisa mempengaruhi cara kita memandang berbagai persoalan masa kini dan masa akan datang. Nah, jika hal-hal tersebut adalah ya, dan kita memiliki akar pahit itu, kita menyadarinya, kita harus segera membereskannya supaya luka atau kepahitan itu tidak dimanfaatkan iblis untuk menjadi batu pijakan yang membelenggu kehidupan kita. Mari kita mau sama-sama menikmati kebebasan
dan pemulihan di dalam Tuhan Yesus. Dan apa yang harus kita lakukan? Seperti Mazmur 26 ayat 2 dikatakan, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Artinya kita mau buka hati kita untuk dapat diterangi oleh Tuhan, supaya Tuhan bisa menolong kita. Kemudian yang kedua, dalam Efesus 4 ayat 31 dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Artinya, firman Tuhan mengatakan buanglah. Itu artinya segala sesuatu yang tidak berguna, seperti sampah yang harusnya dibuang. Kita harus membuang segala kepahitan, karena segala sesuatu yang tidak berguna itu tidak menghasilkan hal yang baik, dan apalagi kalau disimpan akan menimbulkan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan merusak. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar mengakui, menceritakan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita mau lebih dekat dengan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang bisa menolong kita untuk membereskan segala kepahitan hati kita. Hanya Tuhan yang sanggup membereskan dan membalut luka-luka kita. Bahkan hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita dan sudah menyediakan hal yang baik di dalam kehidupan kita, masa depan kita. Nah, kita sudah memiliki kelompok-kelompok untuk kita bisa menyelesaikan dan kita bisa membereskan kepahitan di masa lalu kita. Kita bisa mengakui, menceritakan kepada pembimbing tentang peristiwa yang dialami, atau kita menceritakan bagaimana perasaan kita waktu hal itu terjadi, dan kemudian mendoakan kepada Allah. Kemudian kita belajar mengampuni orang yang sudah menyakiti, atau juga mengampuni diri kita sendiri. Dan kita menerima, mengakui kedaulatan Allah atas peristiwa yang terjadi. Dan kita memohon Roh Kudus untuk memampukan kita membereskan kepahitan di masa lalu. Kita mau belajar untuk mengakui sehingga kepahitan-kepahitan yang terjadi di masa lalu akan beres, sehingga kita hidup di dalam kemenangan-kemenangan. Karena sesungguhnya ada dalam hati Allah mengenai kehidupan kita adalah Dia Allah yang sudah menyediakan, merancangkan masa depan yang indah buat setiap kita. Dan kita adalah miliknya yang berharga, kita miliknya yang dikasihinya. Dan kita adalah ciptaan baru di dalam Dia. Mari kita bereskan segala kepahitan di masa lalu yang mengganggu kehidupan kita, yang menghambat pertumbuhan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan sendiri yang menolong setiap anak-anak-Mu. Mungkin kami banyak mengalami hal-hal yang pahit di dalam kehidupan kami di masa yang lalu. Tapi kami mau menyerahkan dalam kasih Tuhan, karena hanya Engkau yang sanggup Tuhan memulihkan kami, menyembuhkan kami. Dan Engkau yang sudah menyediakan kehidupan yang masa depan yang baik buat kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Biarlah kami belajar untuk menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa.